Presiden Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur telah sesuai dengan peraturan dan melalui proses yang melibatkan rakyat. Menurut Jokowi, proyek pembangunan IKN bukanlah keputusan pribadi dari dirinya sebagai presiden, melainkan keputusan bersama seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh anggota DPR. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional pada tahun 2024 di Istana Negara IKN. Pernyataan tersebut juga dikutip dari video yang dirilis oleh Sekretariat Presiden. Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukanlah proyek pribadinya, melainkan sebuah keputusan kolektif. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya tidak ada kesalahpahaman bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan, kata Jokowi. Ia ingin meluruskan persepsi publik agar tidak keliru memandang bahwa proyek IKN ini sepenuhnya merupakan inisiatif dirinya. Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa gagasan untuk memindahkan ibu kota sebenarnya sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Namun setelah dilantik sebagai presiden pada tahun 2014, ia memberikan instruksi khusus kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengkaji ulang gagasan ini dan melakukan studi mendalam terkait pemindahan ibu kota. Hasil dari kajian tersebut menempatkan 3 lokasi sebagai kandidat ibu kota baru, dan salah satu yang akhirnya dipilih adalah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Setelah keputusan ini dibuat, Jokowi menyampaikan usulannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi juga menyebutkan bahwa dirinya secara resmi menyampaikan rencana pemindahan ibu kota dalam rapat paripurna DPR pada 16 Agustus. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara. Usulan ini kemudian disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Dengan demikian, Jokowi menekankan bahwa keputusan ini telah mendapatkan persetujuan luas dari wakil rakyat, bukan sekedar keputusan dari eksekutif. Namun proyek IKN ini tidak luput dari kritik. Para pengamat menilai bahwa proyek ini merupakan salah satu mega proyek yang diinisiasi oleh Jokowi dan berpotensi membebani anggaran negara. Selain itu, aktivis lingkungan juga berulang kali menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dampak lingkungan dari pembangunan IKN, termasuk kemungkinan penggusuran lahan dan ancaman terhadap ekosistem lokal. Sementara itu, kurangnya investasi asing juga dinilai sebagai salah satu hambatan besar dalam realisasi proyek IKN. Pemerintah memerlukan suntikan dana investasi yang signifikan untuk membantu menyeimbangkan pengeluaran dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Selama periode 2022 hingga 2024, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar 72 triliun dari APBN untuk mendukung pembangunan IKN. Selain itu, otorita IKN telah mendapat persetujuan dari DPR untuk penambahan anggaran sebesar 27,8 triliun pada tahun depan. Meskipun demikian, total pendanaan APBN hanya akan mencakup sekitar 20% dari keseluruhan biaya proyek yang akan diperkirakan mencapai 466,9 triliun. Artinya jumlah total anggaran yang disiapkan dari APBN untuk proyek ini adalah 90,4 triliun rupiah. Dengan sisanya diharapkan berasal dari sumber pendanaan lain, termasuk investasi swasta dan asing.